Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Misal Yulianingsih, nomor NIM 19019047, akan menjelaskan materi tentang perkembangan sosial emosi pada dewasa awal. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu masa dewasa awal. Masa dewasa awal itu merupakan salah satu yang dianggap kritikal selepas masa remaja. Ia dianggap kritikal karena disebabkan pada masa ini manusia berada pada tahap awal pembentukan karir dan keluarga. Perkembangan sosio emosi pada masa dewasa awal ini diantaranya yang pertama mencari dan menemukan calon pasangan hidup. Yang kedua, membina kehidupan rumah tangga. Dan ketiga, meniti karir dalam rangka memantapkan kehidupan ekonomi rumah tangga. Setelah itu, apa itu gender? Gender itu adalah sifat perilaku yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara sosial maupun budaya. Gender adalah harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan dibentuk oleh sosial dan budaya setempat. Maka tergantung pada waktu dan wilayah. Contohnya seperti pakaian, aktivitas laki-laki dan perempuan, dan lainnya. Setelah itu, pada beberapa budaya perempuan memegang peran dan tanggung jawab pada pengasuhan dan keluarga. Feminim lebih asertif atas percaya diri dan berorientasi pada prestasi. Setelah itu ada feminim, terbuka dengan perasaan, lebih terikat dengan hubungan intim, dan lebih merawat. Sedangkan maskulin lebih asertif, percaya diri, berorientasi pada prestasi. Setelah itu ada disebut dengan stabilitas dan perubahan dari masa kanak-kanak menjadi masa dewasa. Yang pertama disebut dengan temperamen. Temperamen ini merupakan gaya perilaku dan karakteristik respon emosional yang sifatnya individual. Dikaitkan dengan orang dewasa muda yang ramah. Orang dewasa muda menunjukkan perubahan suasana hati, lebih bertanggung jawab, jarang terlibat dalam pengambilan risiko. Setelah itu ada attachment. Attachment ini ada tiga gaya. Tiga gaya kelekatan. Yang pertama, gayanya gaya kelekatan yang aman. Yang kedua, ada gaya kelekatan menghindar. Yang ketiga, ada gaya kelekatan yang cemas. Di mana gaya kelekatan yang aman ini memiliki pandangan positif terhadap relasi, mudah dekat dengan orang lain, tidak khawatir dan stres, dan relasi yang berkomitmen. Sedangkan gaya kelekatan yang menghindar merasa ragu-ragu, terlibat dalam relasi romantis, mengambil jarak dari pasangan. Setelah itu ada gaya kelekatan yang cemas. Gaya kelekatan yang cemas ini menuntut kedekatannya kurang percaya diri, emosional, pencemburu, dan posesif. Gaya kelekatan ini ada berkaitan dengan pola relasi dan hasil perkembangan. Yang pertama, kategori kelekatan orang cenderung stabil. Yang kedua, saya itu memiliki kapasitas untuk mengubah pemikiran dan perilaku kelekatan. Itu karena keterbiasaan dan kesamaan. Kebiasaan mendahului terjadinya relasi dekat. Setelah itu ada konsensual validasi, memperoleh dukungan jika sikap dan nilai orang lain sama, menghindari yang tidak diketahui. Setelah itu ada ketertarikan fisik, penting dalam awal suatu relasi, pengaruhnya berkurang dalam pernikahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Cika Fadilah, NIM 190-11223. Saya akan menjelaskan tentang gender dan komunikasi. Masalah komunikasi antara laki-laki dan perempuan
datang dari perbedaan cara berkomunikasi yang mereka sukai. Tannen membedakan dua cara komunikasi. Yang pertama, reportage, dan yang kedua, reportage. Reportage adalah bahasa atau percakapan, yaitu cara membangun koneksi atau mengabaikan hubungan. Sedangkan reportage adalah pembicaraan yang dirancang untuk menyampaikan informasi seperti berbicara di depan umum. Menurut Tannen, wanita lebih menyukai pembicaraan tentang hubungan baik daripada membicarakan tentang laporan. Sedangkan pria atau laki-laki lebih menyukai pembicaraan tentang laporan. Laki-laki menjadi pusat perhatian melalui pertunjukan verbal seperti berbicara atau bercanda. Mereka belajar menggunakan pembicaraan sebagai cara untuk mendapatkan dan menjaga perhatian. Sebuah studi baru-baru ini mendokumentasikan beberapa perbedaan gender dalam aspek komunikasi tertentu. Dalam studi ini, wanita lebih banyak menggunakan kata-kata untuk mendiskusikan orang dan apa yang mereka lakukan. Sebaliknya, pria lebih banyak menggunakan kata-kata untuk peristiwa, objek, dan proses eksternal termasuk pekerjaan dan olahraga. Laki-laki, perempuan juga tidak dapat dibedakan oleh referensi mereka untuk seksualitas dan kemarahan. Jadi, meskipun kesamaan gender, cenderung menjadi ciri komunikasi secara umum. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai perkembangan wanita dewasa awal. Analisis Tannen tentang preferensi wanita menunjukkan bahwa wanita itu lebih menempatkan nilai yang tinggi pada suatu hubungan dan fokus dalam menjaga hubungan tersebut. Menurut Jane Baker Miller pada tahun 1986 berpendapat bahwa ketika para peneliti memeriksa apa yang telah dilakukan wanita selama hidupnya, sebagian besar wanita berpartisipasi aktif dalam perkembangan orang lain di berbagai dimensi, secara emosional, intelektual, dan sosial. Kebanyakan para ahli percaya bahwa penting bagi wanita untuk tidak hanya memelihara hubungan, tetapi juga untuk menjadi motivasi diri. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferdi Fauzi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan pria dewasa awal. Oke, langsung saja. Menurut pandangan ketegangan peran Joseph Blake tahun 1995, peran laki-laki itu kontradiktif dan tidak konsisten. Laki-laki tidak hanya mengalami stres ketika melanggar aturannya, ketika melanggar perannya, mereka juga dirugikan ketika bertindak sesuai dengan perannya sendiri. Berikut adalah beberapa hal di mana peran pria juga dapat menyebabkan ketegangan yang cukup besar. Menurut Levan tahun 2002. Yang pertama yaitu kesehatan. Pria hidup 5 tahun lebih singkat daripada wanita karena mereka itu memiliki tingkat gangguan psikologis yang lebih tinggi terkait stres, alkoholisme, kecelakaan mobil, dan juga bunuh diri. Pria juga lebih mungkin menjadi korban pembunuhan dibandingkan wanita. Singkatnya, peran pria itu juga bisa berbahaya bagi kesehatan pria itu sendiri. Terus kita masuk ke poin kedua, yaitu hubungan pria dan wanita. Seringkali di sini peran laki-laki melibatkan ekspektasi bahwa laki-laki itu harus dominan, berkuasa, agresif, dan harus mengontrol perempuan. Pria sejati menurut banyak definisi zaman dahulu itu memandang wanita karena tubuh mereka, bukan karena pikiran dan perasaan mereka, tetapi karena hanya nafsu belaka, dan juga memiliki sedikit minat pada pembicaraan dan hubungan baik, dan tidak menganggap wanita itu sama dengan pria dalam pekerjaan ataupun kehidupan lainnya. Dengan demikian, pandangan zaman dahulu tentang peran laki-laki itu membuat laki-laki menjadi sering meremehkan perempuan, melakukan kekerasan terhadap perempuan, dan juga menolak untuk memiliki hubungan yang setara dengan perempuan. Terus yang ketiga juga ada hubungan pria dengan pria. Kebanyakan pria memiliki interaksi yang terlalu sedikit dengan ayah mereka, terutama ayah yang merupakan panutan yang positif bagi mereka.
Menjaga dan peka terhadap orang lain itu telah dianggap sebagai peran perempuan, bukan peran laki-laki. Dan peran laki-laki itu lebih menekankan persaingan daripada kerjasama. Semua aspek peran yang tidak baik, semua aspek peran laki-laki ini telah membuat laki-laki memiliki hubungan emosional yang tidak baik dengan laki-laki lain. Untuk merubah kemaskulinitas mereka ke arah yang positif, Ron Levan tahun 2002 menyarankan bahwa setiap pria, yang pertama yaitu harus memeriksa kembali pengetahuannya tentang maskulinitas. Terus yang kedua juga memisahkan aspek-aspek berharga dari peran laki-laki, dan juga yang ketiga menyingkirkan bagian-bagian itu dari, di sini maksudnya itu hal-hal yang buruk tadi dari peran maskulin yang merusak. Semua ini membuat laki-laki menjadi lebih cerdas secara emosional, yaitu menjadi lebih sadar diri secara emosional, mengelola emosi dengan lebih efektif, membaca emosi dengan lebih baik, baik emosi sendiri maupun emosi untuk orang lain, dan termotivasi juga untuk meningkatkan hubungan dekat dengan orang lain.